Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Kita akan masuk pada ayat yang ke-216. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Kutiba alaikumul qitalu ay farada alaikum qitalul kufrati fi awqatin nafiril 'amma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa kurhul lakum ay wal halu annal qitala makruhun lakum tab'an lil masyaqqati 'ala nafsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan ke atas kalian yakni berperang, yaitu diwajibkan ke atas kalian memerangi orang-orang kafir pada waktu genderang perang bersama Rasulullah SAW telah digaungkan. Wa huwa kurhul lakum, dan peperangan itu adalah tidak disukai oleh kalian. Walhal annal qitala makruhun lakum, bahwasannya peperangan itu tidak disukai bagi kalian tab'an lil masyaqqati 'ala nafsi, secara naluri, karena memberatkan masyaqqah 'ala nafsi, ke atas jiwa kita. Wa asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi kalian membenci sesuatu, kalian tidak menyukai sesuatu, kal jihadi fi sabilillah, seperti jihad di jalan Allah, wa huwa khairul lakum, sedangkan jihad itu adalah baik bagi kalian, lima tusibuna syahadata wal ghanimata wal ajra, karena dengan jihad itu kalian akan mendapatkan syahadah, artinya mati syahid, wal ghanimah, kalian juga bisa mendapatkan ghanimah, rampasan perang, wal ajra, kalian juga bisa mendapatkan pahala. Itu maksudnya baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, kal julusi anil jihad, seperti kalian duduk di rumah tidak mengikuti panggilan jihad. Wa huwa syarrul lakum, sedangkan itu buruk bagi kalian. Kenapa buruk? Li'annakum la tusibuna syahadata walal ghanimata walal ajra, karena bahwasannya mereka akan tidak akan mendapatkan bahagian daripada kematian dalam keadaan syahid, mereka tidak akan mendapatkan ghanimah, dan ataupun mereka tidak akan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, annal jihada khairul lakum, bahwasannya jihad itu adalah baik bagi kalian. Falidzalika ya'murukum bih, karena itulah Allah memerintahkan jihad kepada kalian. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang sesungguhnya menguji keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan
peperangan kepada semua orang yang beriman. Dalam hal ini ayat ini turun kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah dan pada umumnya kita. Secara tabiat, secara naluri, kita tidak mau yang namanya perang. Kenapa? Karena peperangan itu berarti kita membawa diri kita kepada kesempatan untuk mati lebih cepat, gitu ya. Namanya perang. Bisa mati, bisa tidak. Ya, kemungkinannya cuma dua. Maka secara naluri manusia itu tidak ada yang mau mati duluan. Jangankan dalam keadaan kita mesti berperang, ini dalam keadaan duduk-duduk begini saja, saya tanya jamaah siapa yang mau mati duluan, pasti nggak ada yang mau jawab. Kenapa? Secara tabiatnya kita itu tidak mau mati sebetulnya, apalagi disuruh berperang, mengerahkan tenaga, mengorbankan jiwa raga dan juga harta kita. Maka itu secara naluri itu berat bagi kita, ya. Tapi Allah wajibkan peperangan itu pada waktunya. Pada saat yang tepat Allah memerintahkan untuk berjihad di jalannya, ya. Makanya kemudian Allah memberikan satu pernyataan, boleh jadi kalian membenci sesuatu, yakni kalian membenci peperangan, takut mati, padahal itu baik bagi kalian. Seandainya kita semua bisa mengetahui betapa hebatnya pahala mati syahid, tentunya kita semuanya tidak merasa keberatan kalau harus disuruh untuk berperang, kalau diketahui lebih awal, ya. Dan sesungguhnya peperangan itu bagi Allah adalah khair, baik bagi kalian. Tapi semuanya kita tidak mengetahuinya. Kita menganggap itu berat bagi kita, kemudian kita merasa ini sesuatu yang membebankan, ya. Nah, ini yang namanya ujian keimanan. Orang yang beriman, dia harus mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah, bahwa apapun yang Allah kehendaki untuk kita lakukan, maka pasti di situ ada kebaikan. Dan apapun yang Allah perintahkan untuk kita jauhi, pasti di situ juga ada kebaikannya bagi kita, ya. Makanya segala perintah yang Allah tetapkan kepada kita itu semuanya adalah sesungguhnya ujian keimanan. Tinggal bagaimana kita mau mengikutinya ataupun tidak, ya. Nah, ayat ini walaupun konteksnya dalam keadaan jihad, tapi kita bisa luaskan maknanya, ya. Apa yang kalian sukai boleh jadi buruk bagi kalian. Apa yang kalian benci boleh jadi baik bagi kalian. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu pernyataan yang harus kita yakini betul. Wallahu ya'lamu, Allah lah dia yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Jadi kalau Allah sudah mengatakan satu perintah, kerjakan saja. Di situ pasti Allah lebih tahu kebaikan buat kita. Nah, ini sesungguhnya berat bagi orang yang tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah yang juga berkaitan dengan apa yang kita sedang bahas, bahwa pengetahuan manusia itu sesungguhnya hanya pada tataran zohirnya saja. Adapun yang batin manusia tidak mengetahui secara hakiki. Dari mana contohnya?
Kita bisa baca Pak dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah yang Allah ceritakan tentang pertemuan antara Nabi Allah Musa dengan seorang hamba yang soleh, yang disebutkan namanya adalah Sayyiduna Al-Khidir Balia bin Malkan. Allah kan berkata kepada Musa, "Wahai Musa, siapa orang yang paling alim?" Kata Musa, "Saya." Bukan nyombongin, tapi memang secara zahirnya memang Musa yang paling alim. Kenapa? Karena dia nabinya. Tentu kalau yang namanya nabi paling alim, ya. Maka jawaban Musa bukan berarti salah. Tapi kata Allah, bukan kamu yang paling alim. Siapa ya Allah? Ada lagi hambaku yang lebih alim daripada kamu. Nabi Musa, karena dia haus akan ilmu, dia tidak sungkan bertanya kepada Allah siapa orangnya dan di mana dia. Maka ditunjukkanlah bahwa orang tersebut kamu dapat jumpai di pertemuan dua laut, Majma'al Bahraini, gitu ya. Disebutkan ciri-cirinya, kalau kamu jumpa kamu akan dapat manfaat yang banyak daripada dia. Ketika Allah sudah katakan itu, Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Allah memberikan satu tanda, kalau kamu nanti sudah saatnya berjumpa dia di tempat itu, nanti akan ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Maka Nabi Musa ditemani oleh muridnya li fatahu, ya, muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Mereka jalan, Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, aku akan jumpai dia walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh. Tekadnya kuat. Maka diajaklah Yusha bin Nun ini untuk menemani Musa. Dibawa bersama mereka ikan, ya, ikan yang dijadikan sebagai tanda juga, yang sebahagiannya dipakai untuk makan, yang mereka gunakan untuk makan. Maka falamma balagha majma'al bahraini falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahma fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba bil bahri saraba. Ketika sampai di pertemuan dua laut itu, di mana di situ ada Khidir, ini ikan, dia lompat, padahal ikan ini sudah mati sebetulnya. Kemudian ikan itu lompat, dan ikan itu berjalan di atas tanah seperti layaknya dia berjalan di atas air. Padahal tanah. Kemudian ikan itu bisa lari, bukan lari ya, berenang terus menuju ke pertemuan dua laut itu. Waktu itu Yusha bin Nun dia lihat ikan itu lompat waktu mereka sedang beristirahat, tapi Allah mengizinkan syaitan membuat mereka berdua lupa, sehingga Yusha bin Nun ini dia nggak ngomong sama Musa bahwa ikannya sudah lompat. Mereka habis istirahat langsung jalan aja lagi, jalan meneruskan perjalanan sudah begitu jauh. Kemudian Nabi Musa tanya kepada pembantunya, mana makanan kita? Saya mau makan. Ketika dia buka tempat makannya, baru dia ingat, ikan kita dia sudah lompat tadi waktu kita beristirahat di bawah batu. Padahal perjalanannya itu sudah begitu jauh. Ya. Jamaah, dari bahagian ini kita bisa ngambil pelajaran. Ikan yang lompat yang harusnya bisa kita makan, buat kita makan siang waktu itu kan sesuatu yang buruk ya.
harusnya kita bisa gunakan buat makan, dia hilang. Kehilangan ikan sesungguhnya sesuatu yang buruk, tapi bagi Musa itu baik. Kenapa? Karena dengan hilangnya ikan itu sebagai tanda bahwa dialah yang akan menunjukkan di mana tempatnya orang yang dia tuju itu. Nah, ini satu pertanda lagi bahwa sesuatu yang dianggap buruk sesungguhnya baik. Kalau enggak karena ikan itu lompat, Musa enggak tahu di mana harus dia cari lokasi tempat si Khidir itu berada. Gara-gara dia hilang, kemudian dia bisa berjumpa. Akhirnya dia muter lagi, dia kembali ke tempat asal dan dia akhirnya berjumpa dengan Sayyidina Khidir. Nah, itu pertama. Kemudian jamaah, setelah berjumpa dengan Sayyidina Khidir, Nabi Musa menyatakan bahwa dia ingin belajar. Ya. Kata Sayyidina Khidir, dia menurut sebahagian ulama, mayoritas ulama mengatakan beliau ini bukan nabi tapi wali min auliyaillah. Kata Khidir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu enggak akan bisa sabar ngikutin saya. Kata Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana aku bisa sabar? Ya. Bagaimana aku mau sabar kalau kamu enggak kasih tahu apa yang harus aku lakukan, begitu maksudnya. Baik. Maka Khidir memberikan syarat. Apa syaratnya? Jangan banyak tanya, gitu. Jangan banyak tanya sampai saya jelaskan maksudnya. Itu syaratnya. Nabi Musa pada awalnya mengiyakan syarat itu. Lalu kemudian ditunjukkanlah kisah-kisah yang ajaib itu kan, yang kita semuanya tahu semua. Pertama, ada kapal yang kapal itu nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba dirusak, dilubangi. Itu perbuatan mungkar. Zahirnya buruk atau tidak? Zahirnya buruk, ya. Zahirnya buruk. Nabi Musa protes. Kenapa kamu lubangi perahu ini? Ini perbuatan mungkar. Kata Khidir, gue bilang juga apa? Ente gak bakal bisa sabar. Kan saya bilang jangan protes, jangan tanya. Kata Musa, minta maaf, saya lupa. Ya. Kemudian kali kedua, mereka datang ke satu kampung, kampungnya itu nggak mau menjamu mereka, melayani mereka, memberikan makanan kepada mereka. Ini kampung-kampung pelit lah. Kemudian Khidir malah berbuat kebaikan di situ. Biasanya kan orang kalau sudah diperlakukan tidak baik, itu enggan berlaku baik kepada orang itu. Tapi Khidir tidak. Ada dinding yang mau roboh, kemudian didirikan lagi oleh Khidir. Kata Nabi Musa, kalau kamu mau minta upah sama orang kampung, kita bisa ngambil itu duit, kita bisa jadikan kita bisa belikan untuk kita makan, gitu ya. Kata Khidir lagi, ente banyak tanya nih. Jangan protes. Nggak sabar lagi kedua. Perbuatan itu secara zahirnya itu mungkin dalam pandangan Musa kurang pas, gitu ya. Kurang pas. Kemudian yang ketiga, ada anak kecil nggak salah apa-apa, lagi main, kemudian dibunuh. Sadis kata itu. Kita yang lihatnya juga kita akan rasa, waduh itu nggak berperi kemanusiaan. Anak nggak tahu apa-apa dibunuh. Secara zahir buruk. Akhirnya Nabi Musa nggak bisa sabar lagi, dia protes lagi. Kata Nabi Khidir, kata Sayyidina Khidir, udah deh, hada firaqu baini wa bainik, hada firaqu baini wa bainak. Sekarang pisah kita. Sekarang saya mau jelaskan apa takwil perbuatan-perbuatan saya yang kamu anggap salah tadi. Pertama, ya, perahu yang saya lubangi ini
Karena di lautan sana ada perompak yang akan mengambil setiap perahu yang berlayar. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghazba. Kata dia, ini perahu-perahu orang susah, perahu orang miskin. Di lautan sana ada perompak, kalau perahu ini digunakan untuk berlayar mencari ikan, nanti di lautan ini akan diambil oleh perompak itu. Maka saya lubangi perahu ini agar ini nelayan tidak diambil perahunya. Baru dia tahu, baru Musa tahu, oh itu takwilnya gitu. Pada awalnya dia mengatakan buruk, tetapi pada batinnya rahasia perbuatan itu sesungguhnya baik. Yang pertama. Yang kedua, dinding yang akan roboh, kenapa diletakkan didirikan lagi? Kata Nabi Allah Khidir alaihissalam atau Sayyidina Khidir alaihissalam, ammal jidaru fakanat ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya, ini dinding punya anak yatim, tanahnya milik tanah anak yatim. Di bawahnya ada kanzun, ada perbendaharaan, ada simpanan harta yang Allah menghendaki bahwa harta ini bisa dinikmati oleh kedua anak yatim itu karena bapaknya orang soleh. Ya, baru dia tahu ternyata perbuatan itu sesungguhnya baik. Yang terakhir, ada anak kecil yang nggak salah, kemudian dibunuh oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, dibunuh oleh Khidir alaihissalam. Kata Nabi Khidir, perbuatan itu karena anak ini besarnya bisa membuat bapaknya jadi sengsara, durhaka kepada bapaknya. Maka aku bunuh anak ini karena nanti Allah akan gantikan keturunan yang lebih baik daripada anak ini. Dimatikan dulu Pak. Ya, oleh siapa? Oleh Khidir. Tapi apakah Khidir salah? Enggak. Khidir enggak salah. Karena Khidir berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Kata dia, aku tidak melakukan itu dengan suruhanku saja, bukan kemauanku. Aku bikin semua ini bukan karena keinginan aku, tapi Allah yang memerintahkan aku untuk melakukan itu semuanya. Dengan kata lain, Allah memerlukan perantaraan Khidir untuk terjadinya satu takdir yang lebih baik daripada apa yang dilihat oleh Musa alaihissalam. Ya. Nah jamaah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Kadang-kadang kita berada pada keadaan yang tidak kita sukai. Ada orang ngambil motor kita, ya, yang sekarang lagi marak nih di Menteng Dalam. Ada orang ngambil motor kita. Buruk atau tidak itu? Buruk dong, kita nggak suka dong. Tapi mana tahu dengan sebab diambilnya motor itu ada sesuatu yang lain yang lebih baik yang Allah sedang persiapkan buat kita, gitu. Tapi melalui siapa? Melalui maling itu. Seperti layaknya Khidir tadi membunuh anak. Kalau menurut bapaknya Khidir kejam. Tetapi kalau lihat skenario besarnya, orang tuanya akan bersyukur. Kepada siapa? Kepada Khidir. Kalau diberitahu semuanya, kita akan takjub dengan grand design-nya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya anaknya dinanti-nanti ya, 9 bulan dalam kandungan, ketika lahir meninggal.
Sedih nggak tuh? Sedih. Ya. Tapi semua itu sesungguhnya tidak kita sukai, walhal di balik semua itu ada kebaikan yang Allah sedang siapkan buat kita. Ya. Kebaikan apa? Setidaknya dari setiap perkara yang kita tidak sukai, Allah memberikan sesuatu yang sangat lebih berharga daripada kita, untuk kita, yaitu apa? Ajrun, ganjaran pahala, ataupun bisa jadi dalam bentuk gantian yang lebih baik lagi. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada orang yang mendapatkan musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairun minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpa aku, dan berikanlah ganti bagiku yang lebih baik. Ya. Nabi ajarin doa itu kepada siapa? Kepada Ummu Salamah. Ketika suaminya Abu Salamah itu meninggal dunia. Luar biasa cinta mereka sebetulnya. Pernah dipisahkan oleh jarak yang jauh. Suaminya di Mekah, suaminya di Madinah, istrinya di Mekah. Dipisahkan. Anaknya diambil oleh keluarga bapaknya, keluarga suaminya. Dipisahkan keluarga ini. Kemudian akhirnya mereka bersatu lagi. Nggak lama mereka bersatu, meninggal suaminya. Sedih hati Ummu Salamah. Kemudian itu mungkin pahit bagi Ummu Salamah, ya. Tapi Allah memberikan satu perancangan yang lebih baik daripada apa yang dia alami itu. Nabi suruh baca, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik daripada itu. Apa yang diberikan kepada Ummu Salamah? Suaminya meninggal, yang gantiin siapa? Yang gantiin Rasulullah. Rasulullah yang jadi suaminya. Tapi melalui proses apa? Proses kehilangan suami pertamanya. Nah, jamaah, jadi sesungguhnya segala sesuatu yang kita anggap pahit, jangan kita terlalu bersedih berlebihan. Kenapa? Karena di belakang itu ada yang lebih baik bagi kita sebetulnya. Cuma kita tidak mengetahuinya. Kata Allah kan dalam akhir ayat itu, wallahu ya'lamu, Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, kamu nggak tahu, gitu ya. Yang ngatur semua keadaan hidup kita kan siapa? Allah. Yang mentakdirkan jalan hidup kita siapa? Allah. Jadi kita yakin saja bahwa apa yang terjadi pada hidup kita itu semuanya baik. Dipecat dari pekerjaan, jangan terlalu sedih. Kenapa? Allah ingin kita dapat yang lebih baik daripada itu. Walaupun dari segi jumlah mungkin tidak banyak seperti yang dulu, tapi kita akan dapat yang lebih baik, yang lebih bersih, yang lebih halal lagi daripada itu semuanya. Jadi apapun yang menimpa kita, kita harus selalu positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu tapi dia baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal dia buruk buat kita. Makanya seorang muslim hanya satu yang dia harus ucapkan, raditu billahi robba. Raditu billahi robba itu mahal. Aku ridha kepada Allah Tuhanku. Ucapan ini akan membuat hati kita lapang terhadap apapun yang menimpa kita. Segala yang pahit-pahit, kalau kita ridha kepada Allah, kita akan lebih ringan menghadapinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah ayat yang ke-216. Semoga lebih meyakinkan kita, memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih betul-betul mungkin, kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah Tuhan terbaik, yang Dia lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu apa-apa, Allah yang lebih tahu tentang kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.